Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu topik menarik ya, yaitu 7 penyebab mengapa banyak orang di dunia ini belum kaya. Setelah yang satu ini. Close my eyes and a calm descends on me. Take me with you. We seem to feel bring me higher. You lift my feet up from the ground. Oke, begini Bapak Ibu ya, mungkin dulu kita sering mendengar kata namanya orang kaya ya. Apa sih namanya orang kaya ya? Berarti kaya itu kan sesuatu yang berlebihan ya, sesuatu yang melimpah. Nah, di sini saya ingin membeberkan atau menyampaikan ya bahwa namanya kaya menurut definisi bahasa Indonesia ya, ada sesuatu yang berlebih. Dan menurut versi dari laporan kekayaan dunia, namanya definisi orang kaya adalah orang yang memiliki omset di atas 1 juta US dollar ya, atau setara dengan 14 miliar, 14,1 miliar rupiah ya. Saja jumlahnya adalah besar ya. Dan kekayaan ini dihitung dari seluruh tabungan aset ya yang dimiliki oleh seseorang. Dan berapa persen yang kita tahu orang yang kaya ini di dunia ini menurut Solo Post ya, ada saya baca barusan di website ya, pada tanggal 7 Maret 2020 ya, jumlah orang kaya di Indonesia mencapai 0,05%. Bayangkan Bapak Ibu ya, kurang dari 1% ya. Nah, itulah saya ingin mengupas mengapa banyak sekali orang belum kaya. Oke, ada 7 penyebab ya. Penyebab yang pertama yaitu belum pernah terpikir untuk menjadi kaya ya. Jadi terpikir saja belum. Dan penyebab yang kedua yaitu lingkungan ya. Lingkungan itu kondisi sekitar ya yang beracun atau toksik. Dan penyebab pertama dan kedua ini sangat berkorelasi ya, sangat berkaitan erat. Kenapa? Kalau untuk berpikir ya, sebelumnya kan mungkin teman-teman pasti pernah tahu ya, di luar sana kita tuh punya perkumpulan sendiri ya, punya teman sendiri, dan apa yang dibicarakan, apa yang dibahas oleh teman-teman itu sedikit banyak pasti sangat mempengaruhi cara berpikir dan nantinya akan mempengaruhi tindakan Anda. Dari tindakan itu akan menimbulkan suatu kebiasaan, dan dari kebiasaan menimbulkan pola hidup. Dengan berulang-ulang terus akan membentuk namanya mindset ya. Cara berpikir Anda secara terus-menerus akan terpola ya. Nah, disitulah peran lingkungan itu tidak bisa bohong ya. Dan kira lingkungan itu fatal ya. Terkesan memang sepele, tapi itu fatal. Kenapa? Karena lingkungan ini kalau tidak tepat, potensi Anda bisa dimatikan ya. Jadi sangat mematikan untuk potensi Anda. Jadi Anda yang seharusnya memiliki kapasitas yang besar, seharusnya bisa menjadi seseorang yang sukses dalam waktu yang singkat, menjadi tertunda ya. Dan itu sangat disayangkan ya, karena kita hidup di dunia ini ada batas waktu ya, tidak bisa hidup selamanya Bapak Ibu ya. Dan di lingkungan Anda, saya yakin Anda pernah dengar ya, lingkungan mungkin atau teman-teman atau orang-orang sekitar sering berkata, jangankan menjadi kaya, Anda bisa makan aja sudah untung ya, sudah bisa makan, sudah bisa minum, sudah bisa punya pekerjaan, sudah bisa menghidupi keluarga secukupnya, sudah untung. Mungkin banyak ya kata-kata seperti itu. Atau mungkin Anda pernah dengar, kerja saja biasa, rezeki itu sudah ada yang atur ya. Nah, sebenarnya tidak ada salah ya, rezeki memang sudah ada yang atur. Cuma kalau Anda mengatakan tersebut sedangkan Anda kondisi saat ini tidak sedang all out mungkin ya, Anda kerja mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 4 atau jam 5 sore, setelah itu Anda bisa santai-santai, itu saya kira Anda mengatakan seperti itu saya kira tidak pantas ya. Kenapa? Karena bila Anda sudah bekerja ya, sudah bekerja full time, sudah bekerja dari misalnya Anda seorang karyawan dari jam 8 sampai jam 5, terus selanjutnya Anda memulai usaha sendiri ya dari jam 5 sampai jam 8 malam, kemudian jam 8 Anda mulai mengembangkan diri, Anda baca buku, Anda belajar untuk meningkatkan kapasitas Anda melakukannya rutin ya setiap hari. Setelah itu bila Anda mengatakan rezeki sudah ada yang atur, oke, itu baru benar ya. Jadi semua itu juga harus dilatih ya. Jadi Anda tidak bisa sembarang mengatakan sesuatu untuk dalih kebenaran Anda. Kenapa? Karena bila Anda mengatakan sesuatu itu akan menjadi kebiasaan Anda. Percaya tidak percaya, Anda bisa buktikan ya, apa yang Anda omongkan akan menjadi kenyataan. Karena kata-kata itu adalah suatu doa. Kenapa? Karena kata-kata yang kita ucapkan itu cepat atau lambat, sedikit atau banyak, pasti mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda ya. Dan itu sangat fatal ya. Saya kira memang sudah banyak buktinya, Anda bisa coba sendiri ya. Kemudian yang ketiga penyebabnya yaitu Anda tidak pernah memutuskan ya, sudah tidak pernah berpikir, lingkungan Anda toksik,
dan Anda tidak pernah memutuskan ya. Memutuskan ini sangat berkolerasi dengan adanya kondisi ya, sangat berhubungan. Bila Anda dalam saat ini kondisinya sangat nyaman ya, tidak mencari sesuatu tantangan atau perubahan di luar sana, saya yakin hidup Anda akan gitu-gitu aja ya, seperti ikan mati yang terbawa arus, atau seperti layang-layang putus yang angkasa ya, terbawa angin ke sana, ikut ke sana, ke situ, ikut ke situ ya. Jadi tanpa arah dan tujuan Bapak Ibu ya, karena Anda tidak pernah memutuskan. Kalau Anda memutuskan sesuatu, Anda siap berjuang untuk tujuan itu, pasti Anda juga akan mengalami namanya tantangan dan rintangan. Dan bila Anda siap untuk mengatasi semuanya, saya yakin Anda akan menjadi orang yang berbeda Bapak Ibu ya. Anda siap keluar dari zona nyaman Anda dan mencapai suatu impian yang mungkin untuk keluarga yang Anda cintai, atau mungkin Anda terdesak ya, sekarang mengalami kondisi yang berat, mengalami badai ya. Mungkin di pandemi corona seperti ini Anda sedang mengalami kondisi ekonomi yang berat, jadi Anda harus berjuang lebih untuk bertahan hidup dan juga untuk demi keluarga Anda. Dan semakin besar desakan atau kondisi terdesak Anda, semakin Anda kepepet, saya yakin Anda pasti akan memiliki suatu daya juang yang lebih besar Bapak Ibu ya. Oke, penyebab yang keempat yaitu suka menunda Bapak Ibu ya, suka menunda suatu tindakan ya. Dan yang kelima adalah suka cari alasan. Dan penyebab keempat dan kelima ini sangat berhubungan juga. Kenapa? Anda pernah pasti mendengar kata-kata, oh saya kan tidak punya modal, saya tunggu punya modal dulu baru saya akan mulai usaha ya. Jadi jika Anda selalu menunggu, saya yakin Anda tidak akan jalan ya, tidak akan bergerak, jalan di tempat. Jadi Anda, daripada Anda fokus pada alasan ya, sekali lagi ya, bila Anda terlalu fokus pada alasan, Anda tidak mencari solusi atau jalan keluar, saya yakin Anda tidak bergerak ya. Kenapa? Karena itu sudah terbukti Bapak Ibu, sudah banyak yang mencoba. Banyak orang yang hanya mengucapkan alasan-alasan terus, dia akan selamanya memiliki suatu alasan ya. Dan banyak orang sukses juga berkata bahwa orang gagal itu fokus mencari alasan, sedangkan orang sukses fokus mencari solusi atau jalan. Dan orang gagal selalu kelebihan satu alasan, sedangkan orang sukses selalu kelebihan satu jalan ya. Jadi orang gagal sudah tidak ada alasan, masih juga punya alasan ya. Sedangkan orang sukses sudah tidak punya jalan ya, masih juga ketemu jalan ya. Contohnya gini, misalnya Anda dikurung di suatu rumah ya, Anda memiliki tekad yang kuat, saya harus keluar apapun caranya. Nah ini saya mau keluar dari pintu dikunci, Anda mencoba keluar dari jendelanya dikunci, Anda keluar lewat atas ya, lewat plafon ya. Nah itulah seorang memiliki cara berpikir atau mental atau mindset orang sukses ya. Jadi memang Anda tidak punya modal, Anda harus cari ya, cari bagaimana Anda bisa punya modal ya, modal untuk mengembangkan usaha Anda atau untuk memulai usaha ya. Contohnya mungkin Anda menjadi dropshipper ya, sekarang internet banyak, atau Anda menjadi maklar ya, Anda mencari konsumen dulu, Anda berkenalan dengan banyak orang dan kira-kira Anda mengetahui kebutuhannya apa, lalu Anda carikan toko atau penjual yang memiliki produk tersebut dan Anda salurkan ke tempat konsumen tersebut ya. Jadi cara banyak ya, tergantung Anda mau usaha apa tidak ya. Oke Bapak Ibu ya, contoh lain mungkin untuk yang suka memberi alasan. Jadi kebanyakan orang memang bisa dibilang, saya tidak punya waktu, saya kan sibuk ya. Jadi justru orang yang sibuk itu biasanya kalau kita beri pekerjaan bisa selesai ya. Justru orang yang nganggur itu kalau diberi pekerjaan pasti lebih banyak tidak selesainya. Kenapa? Ya karena sudah terbiasa ya, bisa menganggur ya, biasa santai-santai, dikasih kerjaan nanti ya. Dan orang sibuk diberi pekerjaan semakin semangat ya, semakin semangat. Contoh ya, Anda misalnya diberikan tugas untuk membuat suatu video seperti ini ya, video YouTube ya, Anda katakan saya kan lagi kerja, saya tidak ada waktu ya. Sedangkan orang sukses fokus pada jalan. Jadi setiap momen, setiap kesempatan digunakan untuk membuat video seperti ini ya. Jadi salah satunya seperti saya juga memang dalam keseharian sangat sibuk, tapi tetap ya ada waktu inspirasi sedikit, tulis di kertas mereka seperti ini di saat-saat sempat-sempatin ya. Jadi harus diluangkan waktu sesegera mungkin Anda buat tulis, lalu Anda buat sesegera mungkin agar tidak terlewati gitu ya. Jadi Anda harus fokus mencari solusi ya. Jadi Anda gunakan waktu Anda seoptimal mungkin ya. Dan yang keenam yaitu tidak punya pengetahuan dalam mengatur keuangan ya. Dan dalam hal ini yaitu menyimpan uang ya. Contoh, mungkin Bapak Ibu tahu namanya Mike Tyson ya, seorang petinju terkenal di dunia. Dalam karirnya beliau pernah menghasilkan 2,6 triliun rupiah ya. Angka yang sangat fantastis. Tetapi di akhir karirnya beliau masih utang sekitar 350 miliar sampai 400 miliar. Dan dari situ Anda bisa tahu ya bahwa beliau tidak memiliki kemampuan dalam menyimpan uang ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki ya, bahwa kekayaan itu diukur dari apa yang Anda simpan, bukan dari apa yang Anda habiskan. Jadi sesuatu yang Anda simpan itulah dinilai jumlah kekayaan Anda, oke? Dan di situ Anda harus berlatih ya, Anda harus memiliki kebiasaan. Jadi tidak mungkin Anda bisa langsung instan ya. Jadi Anda harus belajar mengelola keuangan Anda ya, sekian persen untuk
untuk disimpan, sekian persen untuk diamalkan, sekian persen untuk menjadi memutar produk Anda ya. Jadi memang kita tidak lepas harus membuat aset ya. Jadi aset itulah yang nanti menghasilkan uang lagi ya. Jadi kita harus belajar. Tentu saja itu tidak bisa instan. Anda harus banyak belajar dari orang-orang yang lebih sukses. Nah, jadi itulah pentingnya suatu komunitas Bapak Ibu ya, komunitas yang positif tentu saja dan juga fokus mengejar masa depan ya. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu Anda untuk teman-teman Anda atau lingkungan Anda yang hanya bersenang-senang, hanya untuk fokus enjoy the life ya, tidak memikirkan masa depan. Penyebab yang ketujuh yaitu tidak punya tujuan yang jelas dalam hidup Anda ya. Jadi ibarat Anda tidak punya tujuan hidup yang jelas seperti yang lain putus tadi ya, Anda tidak tahu mau kemana. Contoh, Anda juga bisa saat Anda ingin bepergian ya, Anda memesan sebuah taksi, kemudian supir taksi itu bertanya kepada Anda ya, mau kemana Pak? Lalu Anda menjawab, kemana saja Pak, terserah Bapak dah, kan saya mau kemana itu sudah diatur oleh Maha Kuasa. Pasti Anda diantarkan ke rumah sakit jiwa ya, atau Bapak supir taksi itu bilang, kamu kira saya Tuhan gitu ya, seperti itu. Jadi Anda harus memiliki suatu mau kemana tuh Anda harus putuskan sendiri ya, tidak bisa Anda tidak punya tujuan ya, karena orang sukses itu butuh suatu namanya tujuan untuk bergerak ya. Tidak mungkin Anda bisa mencari suatu tempat jika Anda tidak tahu tempat itu di mana atau tempat itu sebuah apa gitu ya. Jadi Anda harus dari sekarang Anda putuskan apakah Anda siap menjadi miliarder, apakah Anda ingin menjadi miliarder, apakah Anda benar-benar ya memutuskan saya harus menjadi miliarder, mungkin untuk menolong diri Anda dan keluarga Anda, dan bila Anda sudah memenuhi kebutuhan diri Anda dan keluarga Anda bisa gunakan untuk menolong orang lain ya. Anda bisa membantu orang lain yang kesusahan, dan tentu saja menolong orang itu lebih banyak ya, dengan kualitas yang lebih baik mungkin ya, tidak hanya sekedar menolong ya. Jadi bisa juga untuk mensukseskan orang lain juga Bapak Ibu ya, sungguh luar biasa. Oke Bapak Ibu, dari 7 penyebab tadi kira-kira mana yang paling berkesan untuk Anda ya? Anda bisa tulis di kolom komen, dan jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan dengan subscribe Anda terus mengupdate diri Anda terus meningkatkan kapasitas Anda, dan juga tentu saja mengingatkan diri Anda terus ya untuk menjadi lebih baik. Dan seiring dengan kapasitas Anda meningkat, saya yakin pendapatan Anda juga pasti meningkat gitu ya. Oke, dan bila Anda suka dengan video seperti ini, Anda bisa klik like dan share kepada teman-teman yang belum memutuskan untuk menjadi kaya atau menjadi sukses ya, karena berbagi adalah suatu beramal juga ya untuk mensukseskan orang lain, dan dengan berbagi kita juga akan mendapatkan banyak hal ya. Karena bila kita selalu memikirkan orang lain, Tuhan akan memikirkan kita. Bila kita selalu egois memikirkan diri kita sendiri, Tuhan memikirkan orang lain ya. Anda bisa pilih yang mana. Oke, saya tunggu kisah sukses Anda Bapak Ibu. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. I'm the next billionaire, you are next. Sukses untuk kita semua, dan selalu salam hebat luar biasa.